Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali kami semuanya saudaraku bisa melayani setiap hari, mengajak kita semua, saudara semua, untuk kita bisa berdoa, memuji, menyembah dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk sesi Menara Doa hari ini saudaraku yang spesius, kita masih melanjutkan seri daripada peperangan rohani. Kita bahas satu persatu mengenai perlengkapan senjata Allah. Hari ini saya akan bagikan tentang ketopong, saudara. Ketopong keselamatan, ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari sama-sama, saudara. Karena ini adanya di kepala, untuk melindungi kepala, melindungi pikiran. Saudara, kadang-kadang orang berkata bahwa kita bisa kehilangan tangan, kehilangan kaki. Tapi kita gak bisa kehilangan kepala, saudaraku. Ya kan saudara, kalau kepala cedera, itu semua gak ada ini kan. Nah, kita akan bahas, saudaraku. Tapi saya ingin ajak saudara, biarlah kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita doa, muji, nyembah dan ya kan sudah sampai ya kan kita ngalami yang namanya lawatan Tuhan. Beri doa-doa yang terbaik, beri nyanyian pujian yang terbaik. Mari saudara, kita akan buka dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ya Tuhan hadir di Menara Doa ini. Ini adalah tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami bisa berdoa, memuji, menyembah. Ya Tuhan, bersama-sama. Ya Tuhan, di berbagai tempat, dalam kesatuan. Dan kami selalu merasakan ada Tuhan yang hadir. Amin. Tuhan yang hadir, yang memberikan kekuatan, menyegarkan jiwa kami, memberi kami satu kuasa, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, bahkan membangkitkan kembali semangat kami yang sudah pudar. Oleh karena itu ya, pada sesi Menara Doa hari ini, kami mau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Oh ya lah, bakasini mila bala, buka suaranya saudara. Saudara mulai berdoa, datang pada Yesus. Oh ya lah, bakasini mila bala 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 bala. Tuhan, Kau urapi setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami. Oh ya lah, bakasini mila bala 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 bala. Oh ya lah, bakasya lah, terima kasih Tuhan untuk ketekunan, untuk kesetiaan yang Kau beri buat setiap kami ya Tuhan. Oh ya lah, makasih bila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih bila bala 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 bala. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami mohon ya Tuhan berkat perlindungan. Tuhan lindungi setiap kami. Tuhan pelihara setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Oh ya lah, makasih bila bala 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 bala. Oh ya lah, makasih bila bala bala. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar ya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seru
sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dari awal katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Menara kudus, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatinya, katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Mari buka suaranya saudara. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. La bala 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 bala. La bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan Yesus, biarlah penuhi ya Tuhan menara doa ini ya Tuhan, dengan hadirat-Mu Yesus, dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya makasih Kau hadir ya Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu ini ya Bapa. Oh ya makasih bila bala 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 bala. Oh ya makasih la bala 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 bala. Oh ya makasih la bala 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 bala. Oh ya makasih. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk otoritas, untuk kuasa yang Kau beri buat setiap kami ya Tuhan. Lewat pujian ini, lewat pujian penyembahan kami. Yes, bersorak, semua musuh ditaklukkan dalam nama Yesus. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, ku tidak sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Shalom saudara, saya diingatkan ada satu firman yang berkata kalau kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, dia firman Tuhan kata gini, ya kan, aku akan memberkati ya roti makananmu, aku akan memberkati air minumanmu. Ini bicara tentang pemeliharaan untuk makan minum. Yang kedua dikatakan aku akan menjauhkan dari kamu apa? Segala sakit penyakit. Kalau kamu beribadah, kata beribadah itu worship ya, nyembah, ibadah total. Aku menjauhkan penyakit dari hadapanmu. Yang ketiga, dia bilang, dia kan tidak ada perempuan yang mengalami apa? Kemandulan. Ini bicara tentang untuk keturunan ya. Ini bicara juga dengan apa yang kita kerjakan. Itu fruitful ya. Dia bilang berbuah-buah sebenarnya dalam terima lain. Yang keempat, itu adalah aku akan menggenapi tahun-tahun hidupmu. Jadi ada 4. Ketika seseorang beribadah atau nyembah kepada Allah yang benar, ya Yesus Kristus ini saudara kan, ya kan Alkitab katakan, maka turun blessing, berkat Tuhan tuh 4. Saudara, sebab 3 sih, makan minum jadi 1, saudara kan, jauhkan dari penyakit, ya kan, tidak ada yang kemandulan, keguguran, dan Tuhan akan genapi. Saudara, kebalikan daripada berkat itu apa saudara? Kutuk. Ya, kutuk itu siapa yang kerjakan kutuk? Kalau berkat itu adalah roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, bawa kita naik sampai ke surga, itu berkat itu naik, kehidupan yang naik. Kalau kutuk, kehidupan yang turun saudaraku, turun ke bawah. Ya kan kalau kita sudah baca Ulangan pasal 28 itu tentang kutuk. Paling tidak itu ada 4 kebalikan daripada berkat saudaraku. Kemiskinan, ketelanjangan, rasa malu, ya kan? Sakit penyakit, ceritakan gitu. Kutuk-kutuk sakit penyakit. Kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Kutuk kemandulan, mandul semua. Ya kan tidak bisa berbuah-buah, maksudnya tidak ada keturunan segala itu masuk. Ya kan itu kata berbuah, fruitful. Yang keempat itu mati muda dan lain sebagainya. Nah saya tuh dapetin gini saudara, kita doa, ya Tuhan kita sudah diselamatkan, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan dalam peperangan rohani ini saudara, yaitu apa? Mematahkan kutuk keturunan, mematahkan kutuk keturunan. Kita nggak tahu ini strongholdnya itu apa, kutuk keturunan kita. Yang kami bisa deteksi untuk kami sekeluarga, itu kutuknya kutuk sakit penyakit dan kutuk mati muda. Selain berkutuk kemiskinan, itu udah Tritunggal masuk situ saudara. Kami berusaha, emang ini kerjanya serang terus. Saudara, dia akan nyerang terus, dia beru terus iblis, saudaraku. Tapi di sini pentingnya penyembahan. Ketika kita nyembah, kita rasakan hadirat Tuhan. Pada saat itulah Roh Kudus, kamu patahkan kutuk ini. Kamu patahkan kutuk ini. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara. Ya kan kita akan doa sama-sama sepakat kita patahkan kutuk. Saudara, kutuk keturunan ini. Supaya kita bisa hidup dalam berkat. Dan hidup dalam kelimpahan. Yang mau katakan amin saudaraku. Di masa-masa sekarang saudaraku Yesus. Ya kan? Ini penting kita mau doa seperti ini. Mari saudara, kita tutup mata kita angkat tangan kita. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan dosa dan salah kami semuanya Tuhan. Keluarga kami. Ya Tuhan gereja-Mu, ya Tuhan kota kami, bangsa kami. Dan hari ini kami minta kuasa darah Yesus menyucikan setiap hati kami. Kuasa darah Yesus menguduskan setiap kami. Kami minta Bapa dalam nama Yesus,
Tuhan, Kau berikan otoritas buat setiap kami. Saudara boleh buka suaranya, sembah Dia. Biar musik haleluya 12 kali. Sembah Dia. Kalau saudara sudah masuk dalam hadirat Tuhan, saudara patahkan kutuk itu dalam pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran berkata bahwa aku akan mati muda, aku akan saudara patahkan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku patahkan siap kutuk mati muda, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus, kutuk kemiskinan dalam nama Yesus, kutuk kemandulan dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, lepas, terlepas. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Saudara yang pernah mengutuki dirinya atau saudara mendapatkan kutuk, engkau tidak akan bisa menikah. Hari ini sebagai hamba Allah, saya batalkan kutuk ini. Saya batalkan dalam nama Yesus. Engkau akan dapatkan pasangan hidup, saudara yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang pernah mengucap mengutuki dirimu, engkau tidak akan pernah bisa berhasil. Atau kau mendapatkan kutuk dari seorang, hari ini aku batalkan dalam nama Yesus. Engkau akan berbuah-buah lebat, kau akan berhasil dalam setiap pekerjaanmu dalam nama Yesus. Haleluya, sembah Dia. Anak-anakmu menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Yesus, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Yes. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Oh la bala bala bala. Sembah Yesus. Haleluya. Saudara lihat berkat Tuhan turun tengah-tengah kita. Terima berkatnya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati roti, makananmu, air, minuman. Yes, terima dalam nama Yesus. Bahkan kau bisa membagi makanan dan minuman buat banyak orang. Kau akan memberi makan dengan usaha pekerjaanmu, dengan bisnismu. Oh ya la makasih la bala bala bala. Terima dalam nama Yesus berkat ini. Tuhan jauhkan segala sakit penyakit, semua yang terpapar COVID-19, semua yang kena kanker, semua yang menderita sakit penyakit hari ini, terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Jadi sembuh, sehat, panjang umur dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, saudara terima berkat keuangan, terima berkat kekayaan dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Terima dalam nama Yesus. Terima kau diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, terima. Oh la bala 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 bala. Iblis, kau dengar, kau tidak punya hak menahan setiap berkat, setiap kekayaan dalam nama Yesus. Lepaskan itu buat anak-anak Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima, terima saudara, terima. Oh ya la makasih la bala. Iblis, kau tidak punya hak untuk menahan berkat Tuhan, untuk umur panjang, untuk hidup sukses, untuk berbahagia. Lepas dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya, aku batalkan semua kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, doakan dengan iman saudara. Daerah, oh Roh Kudus, ya, dan kiranya, buka suaranya saudara, ini doa kami, mentai aku dan melindungi
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau sedang limpahkan buat setiap kami. Katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus Tuhan. Oh ya, berkat rohani ya Tuhan, berkat jasmani, berkat hubungan dan berkat keuangan turun atas hidup kami dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Kami terima ya Tuhan, oleh iman, oleh iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa terus sementara firman-Mu disampaikan, biar kuasa-Mu akan bekerja. Mujizat akan terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Nah, Saudara Kristus, dalam beberapa hari belakangan ini, saya sudah membahas mengenai perlengkapan senjata rohani. Pertama adalah ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran ini yang pertama saudaraku, yaitu tentang apa? Kita harus memiliki kehidupan integritas, jujur, benar secara moral. Kalau bahasa yang negatifnya apa? Enggak pura-pura, tidak munafik, enggak belat-belit. Tapi benar-benar ini ikat pinggang kebenaran itu untuk ngikat. Supaya gerak langkah kita ini bisa lebih leluasa. Orang Jakarta bilang supaya nggak keserimpet. Seringkali orang Kristen itu sering keserimpet lalu jatuh. Nah itu saudara, kalau kita pakai ikat pinggang enggak. Yang kedua adalah baju apa saudara? Baju zirah, ya kan, keadilan kebenaran untuk melindungi apa? Yang namanya hati kita. Ya, terus kemarin kita bahas mengenai kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini gue senjata. Ya saudara, ini khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, apalagi para hamba Tuhan. Kalau nggak punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ini jadi gembala atau hamba Tuhan bayaran. Ya kan, kerja kalau ada duit, kalau ada kepentingan. Nah hari ini saya akan bahas mengenai ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17 katakan apa? Terimalah ketopong keselamatan. Ya. Jadi ketopong keselamatan ini itu adalah seperti topi pengaman atau helm, saudaraku. Helm. Jadi saya mau bicara begini, saudara. Seorang prajurit Romawi, ya, kalau dia udah kena cedera atau terluka kepalanya, saudaraku, maka dia tidak akan pernah bisa lagi menggunakan seluruh senjatanya dia. Secanggih apapun senjata yang dia miliki, sehebat apapun dia gunakan senjata, kalau kepalanya udah kena cedera,
Selesai itu saudaraku. Jadi kesimpulannya di sini kita melihat bahwa kalau baju zirah berfungsi untuk melindungi hati. Nah ketopong itu kayak helm gitu, topi pengaman. Itu untuk melindungi kepala. Nah dalam hal ini kepala itu menggambarkan apa saudara? Pikiran. Jadi gini, akses dasar daripada iblis untuk masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan seseorang itu melalui apa? Pikiran. Iblis tidak akan pernah dapat masuk ke dalam diri saudara kecuali melalui apa? Pikiran. Kita nggak bisa tutup mulut orang, kita nggak bisa tidak mendengar omongan, perkataan, tetapi kita bisa menolak untuk tidak memikirkan dan mengucapkan. Yang mengerti kata, kalau kita pikirkan itu akan masuk dalam pikiran kita. Kalau kita ucapkan dia akan masuk dalam hati kita. Yang mengerti kata kami saudara. Jadi iblis itu berusaha terus menerus dia memburu pikiran kita. Kalau iblis bisa kuasai, bisa mengambil alih pikiran seseorang, maka dia bisa kendalikan orang itu. Dia bisa kuasai orang itu. Saudara Yesus, makanya ada istilah bahwa pikiran itu adalah mata. Iblis itu gini saudara, sama orang yang matanya bisa lihat kemana-mana, dia gak takut. Tapi yang dia takut adalah kalau mata hati kita itu bisa melihat. Itu lihatnya, pikiran itu adalah mata hati kita. Kita lihat contoh saudara ini, yang diburu tuh iblis itu adalah pikiran. Bahkan murid yang paling dekat sama Tuhan, siapa namanya? Petrus. Saudaraku, iblis itu berani bisa ambil alih pikirannya. Saya kasih contoh dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 saudara. Waktu itu saudara Yesus lagi sedang ngumpul sama murid-muridnya saudara satu tempat. Dia mulai berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, saya ini harus pergi ke Yerusalem. Saya akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu saya ini dibunuh. Lalu saya akan mati nanti. Saya akan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu tiba-tiba saudara murid yang dekat sama dia, siapa namanya? Petrus. Ditarik Yesus, ditarik saudara. Tarik ke samping. Lalu Petrus omongnya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Sebenarnya segini. Jadi ketika iblis bisa ambil alih pikiran Petrus, maka iblis pakai Petrus untuk mencegah Yesus melakukan kehendak Allah. Pergi ke Yerusalem untuk apa saudara? Menderita, naik ke kayu salib. Untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mau cegah. Awalnya dia cegah dulu saudara. Pada waktu habis dari baptisan air. Waktu dia keluar dari sungai Yordan, baptisan saudara. Ya, Roh Kudus bawa ke padang gurun. Iblis berusaha untuk apa? Membatalkan. Bagaimana caranya? Yesus tidak memenuhi persyaratan untuk naik ke atas kayu salib. Dengan cara apa? Jika kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Artinya apa saudara? Iblis berusaha untuk mencobai Yesus. Dengan cara apa saudara? Dia taruh pikiran. Kamu tuh sebenarnya bukan anak Allah. Dia serang pikirannya. Kalau kamu anak Allah, buktikan dong. Buktikan dong. Yang diserang pikiran. Pakai apa? Pakai firman Allah. Apa yang terjadi saudara? Kalau Yesus lakukan, dia ubah batu jadi roti. Yesus gak memenuhi persyaratan untuk naik ke atas kayu salib. Karena dia sudah mengambil jalannya sendiri, bukan jalannya Bapa. Saya bisa mulai di sini. Dosa atau hamartia itu adalah melenceng dari kehendak Allah. Tidak diperintah tapi dilakukan, itu hamartia. Saudara, gak perlu dulu tunggu bunuh atau nipu orang. Ya saudara, untuk dosa. Itu saudaraku. Tetapi di saat ini, lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tahu perkataan Petrus ini bukannya Petrus ini. Apapun yang ingin menggagalkan rencana Allah. Apapun yang menyebabkan kita mau selalu kalau dengar firman kita tolak itu. Di balik itu ada siapa saudara? Ada iblis. Ini makanya apa yang dibuat oleh Yesus, coba kita lihat sini. Ayat 23, Matius 16 ayat 23 katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikir apa? Manusia. Saudara, jadi di sini kita bisa angkap kesimpulan. Setiap kali kita mendapati diri kita, waktu kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, lalu ada bantahan di situ, agak, saudara, atau kita tersinggung dan kita marah, kita tolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Perintahnya, pada saat itu kita harus tahu ada iblis di balik daripada tindakan itu. Oleh karena itu, saudaraku Yesus Kristus, pikiran kita sebut sebagai apa? Medan peperangan rohani. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjaga yang namanya pikiran kita. Saya melihat begini, saudara. Saya tuh dari sejak muda saya sudah melayani Tuhan sebenarnya. Saya sudah sharing firman di sejak muda, umur 17 tahun. Ya kan, saya terlibat banyak hal gitu kan sama teman-teman. Saudara, saya melihat, lalu saya mulai bekerja, saya ikut pelayanan juga. Saya melayani di Irian, saudaraku. Saya melihat teman-teman yang pelayan-pelayan ini, sebenarnya mereka ini orang-orang yang punya bakat, punya talenta yang luar biasa. Penuh dedikasi dalam pelayanan, cinta sama Tuhan, saudara-saudara. Tapi sayang sekali, saya lihat teman-teman, hari ini mereka banyak yang sudah tidak melayani. Kenapa? Karena mereka nggak pakai ketopong keselamatan. Sehingga mereka terluka di bagian kepalanya. Kita bisa terluka. Saudara, bayangin ya. Coba, saya tuh punya pengalaman begini, saudaraku. Dari sejak muda. Kalau Natal, kita kan kalau mau bikin acara Natalan. Misalnya perayaan Natal, itu kan ada panitia tuh, saudara. Bikin panitia. Pasti panitia, antara panitia itu, saudara, acara belum selesai. Itu iblis sudah masuk, saudara. Itu bikin kacau semuanya tuh. Saling fitnah, saling gosip, saling apa segala macam. Akhirnya, saudara, satu-satu terluka pikirannya. Saya bisa ngerti gak sini? Dikatain ini, dibullying, digosip, tuduhan, fitnah. Ini kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan. Belum lagi kita punya masalah-masalah pribadi dalam kehidupan kita yang ganggu pikiran kita. Dampaknya apa? Satu-satu sudah tidak lagi menjadi pelayan Tuhan. Padahal mereka ini punya potensi yang luar biasa. Punya karunia yang luar biasa. Saya melihat ada seorang tajam banget. Kalau doa bareng, waduh, nubuatannya keluar terus. Dan nubuatannya tuh tajam dan pas. Kita ngobrol. Saya ngobrol. Sekarang kok nubuatannya udah gak keluar lagi ya, udah lama ya. Pas kita periksa-periksa karena tekanan masalah-masalah dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga. Karena gak pakai ketopong ini. Akhirnya apa? Stres, depresi, ya udah terdiam. Akhirnya tawar, udah enggak lah. Datang gereja, ya datang untuk kayak begitu-begitu udah enggak. Saudara Yesus. Jadi saya ingin katakan bahwa ini nih ya, senjata kelima ini penting. Orang tuh bisa kehilangan tangan, kehilangan kaki, jangankan cedera lah. Tapi kalau orang gak bisa kehilangan kepala, kalau udah kehilangan kepala, udah kehilangan nyawanya, saudaraku. Jadi ada dua sebenarnya, saudara. Itu yang namanya baju zirah, itu melindungi daripada jantung hati kita. Ketopong keselamatan ini melindungi daripada kepala atau pikiran kita. Saya mau nanya, saya mau bertanya gini. Mungkin kita bisa bertanya, Pak Sabta, apakah saya ini yang sudah percaya Yesus, sudah baptis selam, saya sudah diselamatkan, apakah saya ini sudah otomatis memiliki ketopong keselamatan? Apakah semua orang percaya otomatis memiliki ketopong keselamatan? Ini saya coba korek tanya. Saya sih jawabnya dari 1 Tesalonika 5:8. Ketopong keselamatan tidak diterima secara otomatis ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya, Rasul Paulus dia memerintahkan jemaat, ini buktinya. Rasul Paulus memerintahkan jemaat di Tesalonika agar mereka mengenakan ketopong keselamatan. Makanya kalau kita bisa kendalikan pikiran kita,
kita bisa jagai pikiran kita, maka kita bisa menjaga yang namanya perkataan kita. Kalau kita bisa jagai pikiran kita, kita sedang menjaga hidup kita sebenarnya. Aspek-aspek hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah di sini dikatakan saudara 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan sini ada, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan apa? Iman dan kasih. Ini penting untuk jagain hati ya. Terus dikatakan lagi apa? Berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya apa saudaraku? Yang melindungi pikiran kita adalah apa? Pengharapan kita. Kalau bahasa sehari-harinya saudaraku, mengenakan ketopong keselamatan artinya kita ini pikiran kita, kepala kita ini punya pengharapan. Ada pengharapan di sini. Katakan amin saudara. Yang melindungi pikiran kita adalah pengharapan kita. Kapan kita pakai ketopong keselamatan? Pada saat saudara dan saya memiliki pengharapan kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Kapan saudara pakai baju zirah? Pada waktu saudara memiliki iman, ya kan, kepada Tuhan lewat firman-Nya. Kapan saudara pakai baju zirah? Ketika saudara hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara, itulah yang melindungi daripada hati kita. Katakan saudara, kalau saya mengasihi saudara, saya mengasihi keluarga saya mengasihi anak saya, sebesar apapun kegagalan dan kesalahannya, kalau saya punya iman dan kasih, saya gak akan mudah terluka. Katakan amin. Tanya aja opa-opa atau nenek, kakek-kakek menenek-nenek. Karena kasihnya gitu gede, besar banget sama cucunya. Gak ada tuh opa-opa atau oma nenek-nenek, kakek-kakek. Sama anaknya, sama cucunya dia terluka, tersinggung. Cucunya, mungkin dia seorang pejabat tinggi. Tapi cucunya yang 3 tahun, 4 tahun, naik kepala dia, pegang-pegang kepala dia, gak tersinggung dia. Coba saudara yang seumuran yang pegang-pegang, waduh, marah besar. Kenapa? Kasih. Ya kan, saya pernah ngomong sama temen yang punya cucu, pasti sabar sama cucu ya. Iya pak, sabar. Ya, kenapa tau gak bisa sabar sama cucu? Karena ada sayang, ada kasih. Kasih itu sabar. Coba sama mamanya yang anaknya dia. Iya memang sering kali aku gak sabar tuh. Jadi rupanya kasihnya lebih besar sama cucunya daripada sama mamanya. Saudara, itu yang melindungi hati. Yang melindungi hati saudara. Saudara bisa tersinggung, terluka, atau tidak, tergantung dari kasih kita. Siapa yang kita kasihi, tidak mungkin dia bisa melukai kita. Sekalipun dia buat salah, dia gagal. Katakan saudara, makanya Tuhan gak pernah terluka sama kita. Karena begitu besar kasihnya sama kita. Katakan saudara, ini penting. Nah, ketopong keselamatan melindungi pikiran. Kalau saudara dengar omongan negatif, di ini diserang. Kalau saudara punya pengharapan, saudara gak akan mudah terluka pikirannya. Karena pikiran terluka itu pikirannya apa? Stres, depresi, khawatir, takut, kecewa, mau mundur saja, kasihani diri, iyalah. Udahlah aku gini memang, aku jelek memang orangnya. Gak ada yang mau lah, sudahlah aku. Itu orang udah terluka tuh pikirannya, kepalanya. Yang ngerti kata namanya saudaraku ya. Jadi saya mau jelaskan begini. Iman yang alkitabiah itu terdapat dalam hati. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya kan? Iman yang alkitabiah adalah baju zirah yang melindungi hati. Tetapi ketopong, ya kan? Ketopong, saudaraku, itulah yang melindungi pikiran kita. Ketopong yang melindungi pikiran kita adalah pengharapan kita. Yang mengerti. Nah, kita perlu melihat adanya hubungan antara iman dan apa? Pengharapan. Hati dan pikiran ini ada hubungan, saudaraku. Hal ini dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1. Di sini katakan iman adalah apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapan. Saudara nggak akan pernah bisa pakai ketopong keselamatan, ya kan? Saudara, kalau saudara belum pakai baju zirah, karena ada ini kaitan, saudaraku. Iman adalah dasar, kenyataan dasar yang di atasnya orang membangun
pengharapan. Makanya pengharapannya orang Kristen, pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan orang Kristen, pengharapan yang alkitabiah adalah dasarnya adalah iman. Sedangkan iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Yang mengerti kata saudara, perkataan Tuhan sendiri. Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Karena dia mengasihi kita, karena dia setia, karena dia mampu. Kata namanya saudara, kalau orang dunia berkata begini, jangan banyak berharap, nanti kamu akan kecewa. Nah, itu bukan ketopong keselamatan, bukan ketopong ya kan pengharapan keselamatan, itu bukan. Saudara, nah ini dia. Jadi saya akan bahas saudara. Jadi kalau kita punya iman yang sejati, maka kita pasti mempunyai pengharapan yang benar. Kalau tidak ada iman yang sejati, maka pengharapan kita tidak akan pernah menjadi kenyataan. Enggak ada dasar iman. Jadi pengharapan itu hanya jadi satu mimpi. Tetapi apabila kita memiliki dasar iman yang teguh, maka kita dapat mempunyai pengharapan yang sejati. Nah, itulah yang melindungi pikiran kita. Nah, sekarang apa sih artinya pengharapan? Ini yang lindungin pikiran kita supaya kita enggak. Ya orang itu bisa berubah jadi dari baik jadi jahat. Dari apa? Itu dimulai dari sini. Karena ini terluka, saudaraku. Akhirnya dia udah nggak ada fungsi lagi semuanya. Yang senjata-senjata yang lain. Kita harus tahu tentang pengharapan itu apa. Karena pengharapan inilah melindungi pikiran kita. Coba kita akan lihat saudaraku. Pengharapan adalah suatu sikap tenang. Pengharapan adalah suatu sikap tenang. Menantikan suatu hal baik yang terjadi berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Jadi orang yang punya pengharapan adalah orang yang bisa bersikap manis. Sementara dia sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup dia. Yang mengerti katakan oleh saudaraku. Nah ini yang melindungi pikiran kita. Saudaraku Yesus. Karena pengharapan itu bicara tentang ketahanan untuk bertahan. Dalam sikap yang manis. Saudara, kalau saudara bisa bertahan. Saudara, itulah saudara karena saudara punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi orang pengharapan merupakan sikap yang optimis. Yang selalu memilih sisi yang terbaik. Orang yang berharap, dia lihat sisi yang terbaik. Dia tidak pernah mau mengalah terhadap stres, depresi, keraguan-raguan, dan sikap mengasihani diri sendiri. Saya mau sharing lagi ini untuk menjelaskan saja saudaraku. Ya, kesaksian ini, saudara, kesaksian. Jadi sekian tahun yang lalu, saudaraku, istri saya, saudaraku Kristus, ya kan, itu dicuri atau boleh dibilang dicopet ya, ketika dia bersama dengan sopir pergi ke satu toko, saudaraku, untuk servis komputer. Ya, jadi sopir buka bagasi mobil di belakang untuk ambil komputer, bawa ke toko komputer. Nah di bagasi itu ada koper. Isinya itu adalah sekian puluh sertifikat, 40-an lebih sertifikat milik klien dia. Istri saya ini adalah notaris dan PPAT, saudara Kristus. Ada anak laki-laki badan cukup besar naik motor, dia ambil itu, saudara, koper itu, dan dia bawa lari. Saudara, singkat kata lapor polisi, ini stres, ini harta orang. Harta orang. Saudara, istri saya itu lapor saya, ceritakan, saya bilang kita doa. Kita terus doa, kita bangun pujian penyembahan. Lalu istri saya dapat sama Tuhan pesan, kamu harus puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Dia terus tiap hari berurap dengan minyak, saudaraku. Lalu kita udah lapor polisi, teman-teman jemaat yang polisi pun bantu cari, hubungin si A, si B, segala macam. Saudara, singkat kata sudah sekian lama, sudah sekian minggu nggak ketemu. Saya bilang sama dia, sudahlah, lapor saja kepada BPN untuk supaya dicetak sertifikatnya. Wah, ini prosedurnya panjang. Ini masalah kehilangan sertifikat ini adalah bicara tentang masalah integritas lah, kepercayaan dan sebagainya. Istri saya langsung tegur saya, kamu bisa nggak dukung saya? Kita sudah doa, kita sudah puasa, kita sudah nyembah, kita udah serahkan ke Tuhan. Dan kita udah usaha. Di
Di dalam pikiran aku, kata istri saya, tidak ada solusi lain. Solusinya adalah Tuhan kirim dia. Ya kan? Gerakan hati dia untuk kirim balik, bawa balik, kembalikan seluruh sertifikat itu. Jadi rupanya saudara, kata-kata itu jadi satu pelajaran buat saya. Kalau kita punya pengharapan, maka pengharapan inilah yang menyelaraskan doa kita dengan pikiran kita. Yang mengerti kata saudara, kita gak mau pikir yang lain. Aku gak mau pikir lain, gak mau pikir untuk ganti sertifikat yang baru. Enggak, aku cuma mau pikir satu, si pencuri itu, si pencopet itu kembalikan daripada sertifikat yang asli ke kita. Saudaraku Yesus. Nah, karena istri saya punya pengharapan, ini namanya pengharapan yang lindungin pikiran dia. Singkat kata, sudah tahu kesaksiannya kan? Ya kan? Menjelang daripada kita mau Natalan pada waktu itu, saudara mau gladi resik pada waktu itu, ya bahwa tanggal 23 Desember, saudara. Lalu tiba-tiba SMS masuk ke nomor istri saya karena dia lihat ada kantor, ada nomor telepon, ada nomor HP segala macam, ada kartu nama. Dia bilang bisa nggak ketemu? Saya ini nemu sertifikat sekian dan sebagainya. Ketemu lagi di tempat di mana dia ngambil. Karena pikiran kita jagain, kita nggak mau pikir yang negatif. Karena ada orang yang punya pengharapan selalu memilih sisi yang terbaik. Dia tidak mau mengalah terhadap stres, depresi, keraguan-raguan, atau ya kan, mengasihani diri sendiri. Waktu terima SMS ini, kita bilang ya siap, jam berapa kita mau ketemu, jam sekian kita ketemu. Akhirnya kita pergi dan betul ketemu orangnya. Dia bawa seluruh sertifikat dan surat-surat lengkap, tidak ada satu kurang, satu lembar pun. Dan dia tidak minta apa-apa. Saya bayangin teman-teman polisi yang jemaat bilang, Pak, selama saya sekian puluh tahun jadi polisi nggak ada yang namanya maling kembalikan, pencuri kembalikan barang curiannya. Nggak ada, dia bilang. Baru kali ini. Saudara sini, kekuatan daripada pengharapan, ketopong keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ada dasar firman Roma 8:28. Ini adalah dasar yang kuat buat kita berharap, Roma 8:28. Saudaraku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, sesungguhnya tidak ada alasan buat kita apa? Pesimis. Saudara Yesus, ya, apapun keadaan yang dialami, kita selalu mempunyai alasan untuk bersikap apa? Optimis. Jadi sikap optimis itulah yang menjadi apa? Ketopong buat kita. Kalau kita memakai ketopong di kepala kita, maka pikiran kita akan terlindungi dari segala serangan iblis yang sehalus sekalipun. Apa sih? Keraguan-raguan. Apa iya Tuhan tolong? Apa benar masih ada mujizat? Saudara, kalau kita pakai ketopong keselamatan, kita nggak akan jadi orang yang sinis. Sinis itu selalu sikapnya negatif. Bantah, nggak percaya, hilangkan. Sinisme itu spirit, roh jahat, saudara. Tapi orang yang pakai ketopong, saudara Yesus, dia bisa terlindungi pikirannya dari serangan iblis. Katakan amin saudara, sekali ya, nggak akan bisa sekecil apa halus, ragu, kecewa, itu serangan yang halus. Rasa kasihan diri, ya nggak ada yang perhatiin aku. Orang tuaku udah nggak peduli sama aku. Atasan saya udah nggak sayang. Semua ini saudara, ini serangan di pikiran. Sulit untuk percaya sama orang lain. Bersikap sinis sama orang lain. Saudara, kalau kita pakai topong keselamatan, kita akan diluputkan dari sikap seperti ini. Yang percaya katakan amin. Saya akan coba untuk jelaskan sekarang gini. Bagaimana, saudara, bagaimana kekuatan dan kuasa daripada pengharapan ini bisa melindungi pikiran kita. Karena penting kita melindungi pikiran kita. Karena jalan hidup kita, saudaraku, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau putuskan, semua kan dimulai dari apa?
pikiran. Yang ngerti katakan saudaraku, saudara mau ikut menara doa online setiap hari misalnya jam 18.45, saudara mulai dengan apa? Di pikiran dulu kan. Saudara pikir, nanti 18.45 saya akan masuk menara doa online. Saudara pikir lagi, saya mau ikut doa sungguh-sungguh. Saya mau ikut nyanyi sungguh-sungguh. Saudara pikir lagi, saya mau catat semua ayat-ayat firman dan prinsip-prinsipnya. Itu semua di pikiran. Kalau saudara bilang, aku gak mau ikut menara doa. Itu kan semua di pikiran semua kan. Katakan misalnya, saya umur sekian mau lulus sekolah. Setelah lulus sekolah, saya mau kerja sekian lama. Sementara saya kerja, ya kan, saya akan menikah tahun sekian. Itu semua dari pikiran. Orang mau berbuat baik, dia mulai dari pikiran. Nah sekarang saya mau, saudara bisa dapat sesuatu kayak istri saya. Ini hal yang mujizat yang luar biasa saudaraku. Bahwa sertifikatnya yang hilang bisa balik lagi. Itu saya melihat bahwa dia bukan cuma jagai hatinya iman kepada Tuhan, tapi dia jagai pikirannya saudaraku untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan bagaimana kekuatan daripada pengharapan ini, kuasa daripada pengharapan ini yang bisa mewujudkan janji Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Dan bahkan pengharapan kita ini saudaraku, ya kan, ini punya kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan sampai kepada kekekalan. Kata Nabi saudara, ini saya mau jelaskan. Nah, ada satu ayat tadi Tuhan kasih sama saya, tambahan. Itu Mazmur 126. Ayat 1 kita baca, ya kan, ayat 1 sampai ayat yang keempat kita baca sama-sama. Di sini katakan nyanyi pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini judulnya saudara. Ya. Nyanyian ziarah. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara. Keadaan Indonesia. Jadi artinya apa saudara? Ini masih belum terjadi. Waktu Mazmur ini tulis, keadaan Sion belum dipulihkan. Tapi dia letakkan yang namanya pengharapan, ketopong. Saudara, keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Yang bermimpi. Pada waktu itu, saya garis bawah kata waktu itu, mulut kita apa? Penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan akan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, saya catat begini. Ya, rupanya itu pengharapan. Ya. Pengharapan itu bisa menimbulkan satu pikiran untuk apa? Bersuka cita dan bergembira. Yang ngerti katakan saudara. Coba saudara kasih pengharapan sama anak saudara kalau dia masih kecil. Nanti liburan, ya kan? Kamu akan saya belikan ini atau itu. Kalau nilai rapot kamu bagus, saya akan berikan ini dan itu. Kita akan berangkat ke sini ke situ. Atau saudara bisa dapatkan satu janji. Jadi pengharapan saudaraku. Seseorang yang punya pengharapan, orang itu pasti hidupnya penuh dengan apa? Sukacita. Karena pengharapan bisa menimbulkan pikiran untuk apa? Bersuka cita dan bergembira. Ini terbukti saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu. Ya saudara, pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Lidah kita penuh dengan apa? Sorak-sorai. Kita tahu bahwa hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Kalau kita sakit sekarang, kita punya pengharapan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus, pasti kita akan bersuka cita. Karena Tuhan, ketika itu Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Yang mengerti katakan saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam keuangan, dalam pekerjaan apapun. Saudara, kalau saudara punya pengharapan itu akan melindungi pikiran saudara. Bagaimana cara pengharapan bisa melindungi pikiran kita? Pengharapan melindungi pikiran kita dengan apa? Dengan sukacita. Nehemia pasal 8 katakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Kata namanya saudara, itu yang melindungi kita. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku katanya. Ketika saudara ambil keputusan bersukacita, saudara dapatkan perlindungan. Untuk bisa bersuka cita,
pikiran bersuka cita adalah apa saudara? Saudara punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin saudara. Terus pikiran yang bersuka cita itu akan menimbulkan, melahirkan doa-doa profetik. Doa-doa profetik itu doa-doa yang penuh dengan iman. Doa yang berasal dari Tuhan sendiri yang bicara. Kita doakan, itu dahsyat sekali. Yang mengerti katakan amin saudara. Kayak tadi kita doa, Tuhan suruh saya, saudara, doa untuk patahkan kutuk supaya umatku yang hadir di menara doa ini, mereka bisa menerima berkat dari Tuhan. Katakan, kemarin kita doa untuk apa? Afghanistan. Waktu kita berdoa untuk Afghanistan, saudara, apa yang terjadi? Itu hadirat Allah begitu kuat. Saudara rasakan itu. Jadi saudaraku Yesus, jadi pikiran yang bersuka cita itu akan menimbulkan doa-doa profetik. Ayat yang keempat katakan begini saudara, pulihkanlah keadaan kami. Ya Tuhan, seperti memulihkan apa? Batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu tanah yang paling kering saudaraku. Tapi Tuhan bisa pulihkan itu. Hidup kami gak ada lagi pengharapan sebenarnya. Gak ada dasar lagi untuk ditolong. Tapi kami tetap berharap, pulihkanlah Tuhan. Ini doa profetik saudaraku. Yang mengerti apa? Doa profetik itu doa yang timbul karena Tuhan atau Roh Kudus taruh beban doa itu. Tadi pagi waktu kami sharing sama istri, dia bilang, aku tuh dapat satu doa. Dia bilang, Tuhan suruh aku doa. Doa untuk apa? Untuk anak kita. Untuk ini. Dia cerita banyak hal. Dia bilang itu. Kalau kamu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berbahasa Indonesia di berbagai tempat lewat menara doa. Tuhan tuh taruh di hati aku. Biarlah ada anak kita. Ya kan, dia akan melayani untuk bangsa-bangsa dengan cara yang lain. Lalu tadi waktu kita doa untuk berkat di saudaraku. Untuk katakan kutuk dan berkat. Tuhan ingatkan Kejadian 22. Saudaraku, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Akan jadi berkat. Saudara, itu namanya doa profetik. Doa profetik itu hasil daripada apa? Ketika kita punya pengharapan sama Tuhan, pikiran kita ada sukacita. Karena kita tahu ini pengharapan bukan pengharapan hayalan kosong. Bukan make a wish yang gak ada dasar iman, dasar firmannya. Tapi ini punya dasar yang kuat. Katakan amin saudara. Kalau saudara dapat doa profetik ini keluar, saudaraku, dari hati saudara, maka apa yang terjadi? Saudara akan punya keberanian. Doa profetik itu akan menimbulkan dorongan untuk melakukan apa? Tindakan profetik atau tindakan iman, tindakan ketaatan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Satu hari Tuhan bilang, beli tanah, bangun gedung gereja. Saudaraku, karena kita punya pengharapan akan ada banyak jiwa digembalakan lewat gereja ini. Lalu Tuhan berikan itu, kita bersuka cita kami melihat, saudara, akan ada banyak tuaian jiwa yang besar terjadi. Wah, kita pikiran sukacita melahirkan doa. Saudara, doa supaya Tuhan berikan kami bisa bangun gedung gereja ini. Saudara, sudah teman-teman, bangun. Tiba-tiba dari doa itu muncul yang namanya tindakan profetik. Aku mau kamu tabur benih untuk pembangunan. Bukan jumlah yang sekali lewat, sekalipun kamu pendetanya. Kamu beri sesuatu yang jumlahnya melampaui yang kamu gak pernah beri sebelum jumlahnya, yang sangat besar. Saya bilang, oh iya, tindakan profetik. Doa-doa profetik selalu menimbulkan dorongan untuk melakukan tindakan profetik. Ayat yang kelima katakan apa saudara? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Tindakan profetik, ya kan? Tindakan ketaatan untuk melakukan firman itu akan menghasilkan apa? Pemulihan dan hidup berkelimpahan. Ayat yang ke-6 kata apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkas. Jadi saudara, saya mau kasih tahu gini, bagaimana kekuatan dan kuasa pengharapan bisa melindungi pikiran kita. Saudara, caranya adalah saudara lihat gini, kalau pikiran kita benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan dalam bentuk pengharapan, maka firman itu akan bekerja, memberikan hasil dan buahnya. Yang mengerti kata saudara, sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Karena pengharapan kita, ini pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Alkitab kata, Roma 5:5. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan padamu. Artinya apa saudara? Kita punya pengharapan, ketika kita ada pengharapan, kasih Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Kasih Allah dalam bentuk apa? Kalau Allah mengasihi, pasti Allah memberi apa yang kita harapkan. Itu dasarnya saudara. Kita berharap kepada Allah yang mengasihi kita. Lewat Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Itu untuk kehidupan. Tapi sekarang saya mau jelasin lagi sebagai penutupnya begini saudara. Bahwa pengharapan itu, ya, pengharapan itu saudaraku, ini seperti jangkar atau sau yang menghubungkan kita dari keberadaan kita di dunia ini, saudaraku Kristus yang sekarang ini, dengan kekekalan sorga dan hidup yang kekal. Itu pengharapan kita. Yang mengerti katakan saudara, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 katakan begini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai apa? Ke belakang tabir, di mana Yesus yang telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Jadi di dalam dunia ini, saudara, kita nih hidup seperti kita nih berada di satu perahu kecil, ya, yang ada di tengah-tengah laut. Karena segala sesuatu yang sekeliling kita ini bersifat apa saudara? Sementara. Tidak permanen. Tidak bisa diandalkan. Terus berubah. Jadi itu nggak ada yang namanya ketenangan, kemantepan. Saudara mau gantung, mau berharap, mau menjangkarkan diri dengan uang, uang bisa hilang. Mau andalkan seseorang, orang kuat deh, ini bisa tolong nih gini. Dialah gantungan, kita jangkarkan hidup kita sama dia. Kena COVID meninggal. Mau jangkarkan kita dengan apa? Titel kita. Berapa banyak? Ini saudara, saya mau kasih tahu tentang ketopong. Keselamatan ini tuh pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya berharap bahwa kita bisa melakukan kehendak Allah, mendapatkan janji Allah selama kita hidup di dunia ini. Tapi pengharapan kita ini ibarat sau yang bikin kita walaupun kita di dunia ini kayaknya semua gak bisa diandalkan. Semuanya cepat berubah, sifatnya sementara, dan terus menerus kayak terombang-ambing. Ini berubah, peraturan terus berubah, keadaan berubah, lingkungan berubah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga gak bisa andalkan jemaat, udah jemaat sekian. Oh, zaman sekarang mana ada jemaat udah gak kelihatan lagi kemana. Inilah keadaan dunia. Tapi kalau saudara punya pengharapan, Alkitab katakan dia itu jangkar. Pengharapan kepada Allah dalam nama Yesus itu seperti kita taruh jangkar sampai kepada kekekalan. Yang ngerti katakan, inilah yang membuat, ini yang menyebabkan hidup saudara bisa merasa aman, merasa tentram, stabil, karena saudara punya jangkar yang menghubungkan saudara dan saya dari keberadaan kita yang sekarang ini kepada kekekalan, kepada batu karang yang teguh. Namanya siapa? Yesus. Kita jangkarnya ke batu karang yang dia sudah masuk sebagai perintis kemana saudara? Ke tata Allah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita mempunyai pengharapan, ini artinya kita sedang melabuhkan jangkar kita. Seringkali saya ngomong gini, orang yang punya pengharapan yang sejati, yang dasarnya dari iman,
iman dasar ya, janji Tuhan, pengharapan dari firman Tuhan. Dia akan begini, kok hidup kamu kok tenang sih? Aku punya pengharapan, aku berharap sama Tuhan untuk hidup aku di dunia ini. Dan aku punya pengharapan, pengharapanku kepada Tuhan, jangkar kepada kekekalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan itu beserta aku. Itu lembah kekelaman, itu lembah bayang maut, itu lembah kematian. Sekalipun aku harus meninggal, aku tahu kemana aku akan pergi. Bersama siapa aku pergi dan kemana aku akan pergi. Itu orang punya sauh dalam hidup dia. Saya ulangin kata-kata saya yang dulu saudaraku, yang Tuhan taruh di hati saya di masa COVID. Aku akan lindungin kamu. Ya kan? Dari virus corona ini. Kalau hati kamu melekat kepadaku, aku akan luputkan, aku lindungi, aku yang bentengin. Itu janji aku pegang. Saya dapat lagi firman. Ya kan? Perempuan mengalami pendarahan. Najis dia. Kalau dia sentuh Yesus, harusnya Yesus jadi najis. Tapi dia sentuh Yesus, perempuan itu bukan menajiskan, tapi dia sembuh, dia tahir. Saya dapetin itu saudaraku. Kalau saya harus ketemu orang corona, aku juga gak tahu dia kena virus, terpapar positif atau negatif. Kalau dia ketemu saya, ya kan, bukan saya yang kena, tapi dia yang sembuh. Itu jangkar, itu pengharapan saya, itu yang saya taruh di pikiran saya. Kedua, kalau saya harus terpapar COVID, karena saya tahu sepanjang tugas saya belum selesai, tugas pelayanan saya belum selesai, pelayanan untuk dengan keluarga, pelayanan di gereja, pelayanan untuk kerajaan Tuhan. Kalau belum selesai, sekali saya terpapar COVID, saya kena sakit apapun, Tuhan pasti sembuhkan saya. Ini pengharapan nih yang saya jaga. Ini ketopong. Ketiga, seandainya COVID ini membawa saya kepada kematian, saya tahu siapa yang jemput saya. Saya pergi bersama siapa dan saya akan ada berada di kemana. Saya ada di sorga. Dan orang-orang yang saya tinggalkan, saya percaya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungin, Tuhan yang akan berkatin. Saya gak usah khawatir. Ini yang dimaksud dengan apa? Pakai ketopong keselamatan. Setting pikiran saudara. Soal kehidupan sehari-hari, gimana dengan keluarga? Sepanjang saya mengasihi Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, maka saya percaya Allah akan turut bekerja untuk datang kebaikan. Dia pasti pelihara anak-anak saya dan keluarga saya. Dia pasti cukupi segala kebutuhan mereka. Asalkan saya ngerti, saya tahu, saya cinta sama Tuhan. Saya mengasihi umatnya, mengasihi gerejanya. Saya mau hidup saudara. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Ini harus jangkar ini, harus saudara labuhkan. Jangan salah, dilabuhkannya kemana? Buang jangkar, jangan sembarang buang jangkar. Saudara buang jangkar kemana? Ke batu karang itu. Katakan amin saudara, ini saya berdoa supaya ini saudara jadi pegangan. Katakan amin saudara, kalau saudara dapat ini, kayak Yeremia 17, ya kan, berbahagialah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Ya, sekalipun dia musim kering, dia nggak kena keringnya, dia akan tetap hijau daunnya, dia tetap berbuah pada musimnya. Katakan amin saudaraku, taruh nih pikiran. Saya berdoa kalau saudara pakai ketopong keselamatan, iblis tidak akan pernah serang pikiran saudara. Ku tidak takut, ku tidak takut. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Bahkan besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Yesus Tuhan, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara tutup mata, buka kedua tangan. Bapakku berdoa, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu biar semua kami akan memakai ketopong keselamatan kami. Kami mau jaga pikiran kami dengan pengharapan kami Tuhan kepada Engkau. Pengharapan yang punya dasar iman yang punya dasar daripada firman Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, tidak satu pun ya Tuhan pikirannya terluka ya Tuhan. Semuanya disembuhkan semuanya dipulihkan ya Tuhan. Semua yang stres, depresi, yang sedang berbeban berat, aku berdoa dalam nama Yesus. Jadi pulih sekarang. Pulih dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Jamah pikiran mereka semuanya Tuhan. Pulihkan sekali Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan untuk pelayanan menara doa ibadah raya di tempat ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, pelayanan ini masih bisa berjalan terus. Aku berdoa berkat-Mu turun Tuhan. Terus setiap anak-anak-Mu sudah membawa persembahan ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Biarlah ada buah-buah kebenaran. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.